Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir di Masjid Agung Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang ayat yang terakhir dari surat An-Nasr atau surat An-Nasr, kita akan mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Saat itu kita membahas firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apa? Fasabbih bihamdi rabbika. Ya, kita sampai apa? Fasabbih bihamdi rabbika. Pertanyaan yang pertama, pada ayat yang pertama dan kedua dari surat An-Nasr, Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang nikmat-nikmat Allah yang sangat besar kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya perkiraan kita ayat yang ketiga ini akan berisi perintah untuk apa? Bersyukur. Kenapa kok justru di ayat yang ketiga ini berisi perintah untuk memperbanyak apa? Tasbih, tahmid, dan istighfar. Siapa yang jawab? Oh ya. Terus kalau hampir habis ada apa? Ya, kalau mau meninggal suruh ngapain? Ya, bagus. Karena surat ini atau penceritaan tentang karunia Allah yang amat besar kepada nabinya adalah merupakan isyarat bahwasannya ajal Nabi kita SAW sudah apa? Sudah dekat. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi kita diperintahkan untuk memperbanyak apa? Tasbih, tahmid, dan istighfar agar hidup beliau ditutup dengan kalimat-kalimat mulia ini. Silakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbih dan bertahmidlah. Pada pertemuan yang telah lalu kita menyampaikan fadilah tasbih dan fadilah apa? Tahmid. Kita telah sampaikan keutamaan tasbih sendiri, keutamaan apa? Tahmid sendiri. Kemudian keutamaan penggabungan antara tasbih dan apa? Tahmid. Tolong sebutkan satu saja dari keutamaan penggabungan antara tasbih dengan tahmid. Enggak. Bagus. Barang siapa yang menggabungkan antara tasbih dan tahmid dan mengucapkan subhanallah wa bihamdih dalam sehari berapa kali? 100 kali, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak apa? Buih di lautan. Monggo.
Sudah praktek napa belum? Alhamdulillah. Sing wis? Sing urung? Siakeh? Ndak lah insyaallah lah. Pertanyaan berikutnya. Apa makna tasbih? Apa makna tasbih? Bagus. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan dan sifat-sifat yang tercela atau aib. Pertanyaan berikutnya adalah tahmid. Alhamdulillah adalah pujian yang sempurna. Dan kata-kata alhamdu itu adalah merupakan pujian yang diiringi dengan titik-titik-titik dan titik-titik-titik. Ini kayak soal ujian nasional nih. Saya ulangi. Alhamdu adalah apa? Pujian yang sempurna. Alhamdu bukan sembarang pujian. Tapi alhamdu adalah pujian yang diiringi dengan titik-titik-titik dan titik-titik-titik. Silakan. Ya. Pengagungan dan apa? Cinta. Bagus. Alhamdu adalah merupakan pujian yang diiringi dengan pengagungan dan rasa apa? Cinta. Silakan. Sampai di sini pengulangan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para hadirin hadirat di Masjid Agung Purbalingga ini dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung dan sekitarnya, dan juga para pendengar Radio As-Sunnah FM di Cirebon dan Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya. Setelah kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bihamdi rabbika." Sekarang kita akan membahas setengah ayat yang terakhir, yaitu apa? Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wastaghfirhu, apa artinya? Dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima apa? Taubat. Kita akan bahas wastaghfirhu, beristighfarlah. Begitu banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang memerintahkan kepada kita untuk beristighfar. Sangat banyak. Baik ayat maupun apa? Hadis Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat istighfar adalah merupakan suatu kalimat yang sangat penting di dalam kehidupan seorang hamba. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk beristighfar, surat An-Nisa ayat 110. Surat An-Nisa ayat berapa? 110. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu." Barang siapa yang melakukan kejahatan, perbuatan buruk, dosa, au yadhlim nafsahu, atau menzalimi dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri, thumma yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada siapa? Allah. Barang siapa yang melakukan dosa, perbuatan zalim kepada diri sendiri, barang siapa yang melakukan kejahatan, melakukan keburukan, kemudian dia beristighfar kepada Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yajidillaha ghafurar rahimah. Maka pasti dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk beristighfar. Apalagi setelah kita melakukan perbuatan apa? Dosa. Gak cukup sampai di situ. Setelah Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk beristighfar, Allah menutup ayatnya ini dengan firman-Nya, yajidillaha ghafurar rahimah. Engkau akan dapatkan Allah itu Maha Pengampun
dan juga Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita betapa besar ampunan dan kasih sayang Allah serta sifat maaf Allah kepada kita. Di antara bentuk kebesaran kasih sayang Allah kepada kita, andaikan kita mau berpikir sejenak, setiap hari kita memenuhi hari-hari kita dengan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Betapa banyak maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat itu pula Allah Jalla wa'ala memberi maaf kepada kita. Dan Allah membalas kejahatan kita kepadanya dengan kebaikan dia kepada kita. Buktinya apa? Walaupun dosa yang kita lakukan begitu banyak, tapi nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak pernah berhenti. Andaikan Allah Subhanahu wa taala mau menghukum kita, setiap kita melakukan satu dosa, nafas dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa orang akan mati dalam satu hari? Tidak akan ada yang tersisa. Atau dosa nafas lah sekarang. Andaikan kita setiap melakukan perbuatan dosa, kemudian langsung Allah hukum saat itu juga, wudunen. Satu apa? Satu bisul. Berapa bisul kira-kira? Nah, banyak bisul. Tapi Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya, karena maafnya Allah yang begitu besar, Allah tidak segera menghukum kita. Allah beri kesempatan kita untuk kembali. Kemudian Allah gerakkan hati kita agar kita mau bertobat kepadanya. Walaupun kita sudah melakukan dosa, namun Allah Subhanahu wa taala mau dan berkenan untuk menggerakkan dan membuka hati kita untuk mau bertobat dan beristighfar kepada Allah. Dan gak cukup sampai di situ. Manakala Allah Subhanahu wa taala mendapati salah satu dari hambanya beristighfar dan bertaubat kepadanya, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menerima, tapi Allah Subhanahu wa taala akan senang dan gembira ketika hambanya mau bertaubat. Allah bukan hanya menerima, tapi juga senang, bahagia manakala mendapatkan hambanya mau bertaubat. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu butuh enggak dengan taubat kita? Tidak butuh. Kemarin kita sudah jelaskan, salah satu nama Allah adalah Al-Ghani. Apa artinya Al-Ghani? Yang maha kaya, yang tidak butuh dengan ibadah kita. Jadi jangan dipikir ketika kita beribadah dengan ibadah yang sangat besar, kemudian kekuasaan Allah akan semakin besar dengan ibadah kita. Atau jangan pernah berpikir bahwasanya manakala kita melakukan perbuatan maksiat sebesar apapun, kemudian kekuasaan Allah akan berkurang karena kemaksiatan kita. Tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh kekuasaannya dengan perbuatan maksiat kita, dan juga tidak akan bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita, manakala kita mau bertaubat, Allah akan merasa senang. Allah gembira atas taubat para hambanya. Dan sangat gembira. Ini dalil dari apa? Al-Quran. Yang memotivasi kita untuk apa? Bertaubat. Surat An-Nisa ayat berapa? 110. Dalil dari sunnah Nabi SAW adalah sabda beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga Imam Ahmad, dan redaksi yang saya bawakan adalah redaksi Imam Ahmad rahimahullah. Kata Nabi SAW, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, tubu ilallahi wastaghfiruh. Wahai para manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Nabi kita memerintahkan kita untuk bertaubat dan apa? Beristighfar. Setelah Nabi kita SAW memerintahkan kita dengan lisannya, dengan perkataannya agar kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah, kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fi kulli yaumin mi'ata marrah. Wahai para manusia, ketahuilah bahwasanya aku
yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, setiap harinya beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah 100 kali. Berapa kali? 100 kali. Di dalam hadis ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita bertaubat dan beristighfar dengan perkataan beliau dan praktek beliau. Pertama beliau katakan, wahai para manusia, bertobatlah kalian, beristighfarlah kalian. Setelah Nabi SAW memerintahkan dengan lisannya, beliau memberikan contoh. Ini loh, aku ini beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Jadi Nabi SAW tidak hanya memerintahkan umatnya dengan lisan, tapi beliau SAW mencontohkan dengan perbuatan. Dan itulah seharusnya karakter para da'i. Para ustadz, para muballigh, para kiai. Ketika berdakwah seharusnya nggak cuma berdakwah dengan apa? Dengan lisan. Tapi juga kasih contoh dengan apa? Dengan praktek. Dan ini yang paling berat. Dan ini yang paling apa? Paling berat. Jadi jangan dipikir jadi ustadz itu enak ya. Jadi ustadz itu enak, jadi da'i enak, jadi muballigh enak. Jangan dipikir seperti itu, berat. Kenapa? Karena setiap ngomong, dia tertuntut untuk mempraktekkan apa yang dia omongkan. Setiap dia memerintahkan kebaikan, seharusnya dia adalah orang yang pertama kali melakukannya. Sebaliknya, manakala dia memperingatkan umat dari dosa, seharusnya dia adalah orang yang pertama kali meninggalkannya. Dan ini luar biasa beratnya. Manakala da'i memerintahkan umat untuk sholat, seharusnya dia adalah orang yang paling rajin apa? Sholat. Manakala dia memerintahkan umat kepada kaum muslimat, supaya mereka memakai jilbab, seharusnya dia pakai jilbab. Seharusnya istrinya, anak-anaknya adalah orang yang pertama kali mempraktekannya. Pakai jilbab. Bagaimana dia berkoar-koar di hadapan orang, menasihati kaum muslimat untuk memakai jilbab, sedangkan keluarga terdekatnya sendiri tidak memakai jilbab. Bagaimana dakwahnya akan diterima? Bagaimana dakwahnya akan diterima sedangkan kondisi dia bertolak belakang dengan apa yang dia ucapkan? Maka disinilah tanggung jawab para da'i yang sangat berat. Dan Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh. Manakala beliau memerintahkan umatnya untuk beristighfar. Sebelum umatnya beristighfar, beliau memulai dulu dengan beristighfar. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW bukan hanya dalam satu hari. Kadang-kadang dalam satu majelis. Sekali duduk beliau SAW beristighfar 100 kali. Siapa di sini yang kayak gitu? Coba sekarang ketika kita majelis kayak gitu. Isinya apa? Hah? Omong-omong. Omong-omong apa? Omong-omong kosong. Atau ndopok. Dan seterusnya. Cuma Nabi SAW. Sampai para sahabat itu menghitung. Jadi sebagian sahabat katakan. Wallahi kata sahabat sebagian. Demi Allah. Kadang-kadang kami itu menghitung. Istighfar Nabi dalam satu majelis. Kami hitung 1, 2, 3, 4. Sampai 100 kali. Padahal Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat 2. Nabi SAW adalah orang yang sudah diampuni semua dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Dalam surat Al-Fath ayat 2. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang telah diampuni seluruh dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Walaupun demikian Nabi kita tetap memperbanyak istighfar. Siapa di antara kita yang sudah diampuni dosanya? Hah? Siapa? Ngacung? Tidak ada. Tidak ada jaminan. Tapi Nabi SAW yang sudah mendapatkan jaminan seperti beliau tetap memperbanyak istighfar. Mungkin ada yang bertanya ya. Nabi SAW adalah orang yang maksum. Ya enggak? Maksum. Maksum itu artinya apa? Suci dari dosa. Buat apa istighfar? Buat apa? Buat contoh. Ya, ada yang lain jawabannya?
Buat apa Nabi istighfar? Padahal dosanya semuanya sudah diampuni. Dan beliau juga orang yang maksum, yang suci dari dosa. Kenapa kok beliau beristighfar? Bahkan istighfarnya sampai apa? 100 kali setiap hari. Tadi disebutkan contoh. Yang lain? Apa? Ya iya contoh buat umatnya. Terus? Rasa syukur. Bagus. Hah? Gimana? Tasbih, kita lagi bicara istighfar nih. Nah. Kenapa? Banyak jawaban yang ditawarkan oleh para ulama. Di antaranya tadi yang sudah disebutkan. Di antaranya pula, istighfar itu ibadah bukan? Ibadah bukan? Rasul SAW dan para nabi adalah orang yang paling semangat untuk menjalankan apa? Ibadah. Di antara bentuk ibadah mereka adalah apa? Istighfar. Ini jawaban yang pertama. Nabi SAW beristighfar dengan tujuan untuk beribadah. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua, sebagai wujud syukur beliau kepada siapa? Kepada Allah. Loh, syukur bukannya pakai alhamdulillah. Kenapa pakai istighfar? Kata para ulama, nikmat yang Allah berikan kepada para nabi itu sangat besar. Sangat apa? Besar. Maka mereka tertuntut untuk mensyukuri nikmat tersebut. Sepadan dengan apa? Dengan besarnya nikmat itu. Dan mereka merasa tidak mampu untuk membalas karunia Allah yang demikian besar. Dan mereka merasa masih banyak kekurangannya. Maka mereka memperbanyak istighfar. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga yang tadi sudah disampaikan. Karena Nabi SAW adalah teladan dan contoh buat siapa? Buat para umatnya. Makanya beliau memperbanyak istighfar sebagai contoh buat siapa? Buat para umatnya. Kemudian lisan Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah lepas dari istighfar. Sampai di detik-detik akhir beliau sebelum beliau wafat. Dan itu diceritakan oleh ibunda kita, istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla an yamut. Saya pernah mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia. Wa huwa musnidun ila sadriha. Dalam keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyandarkan kepalanya di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan keistimewaan siapa? Aisyah. Jadi Nabi SAW ketika sakit beliau masih apa? Berpindah. Suatu hari dirawat di tempatnya Aisyah. Kemudian dirawat di tempatnya yang lain berpindah terus. Sampai akhirnya mendekati wafatnya Nabi SAW minta izin kepada segenap istrinya agar diperbolehkan menginap di mana? Di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Lihat keadilan Nabi SAW. Nah, walaupun masih dalam keadaan sakit parah, beliau masih apa? Berpindah. Karena Nabi SAW berpoligami. Begitulah Nabi SAW memberikan apa? Memberikan uswah. Memberikan contoh. Jadi poligami sunnah. Tapi harus dilihat apanya? Adabnya. Ada orang poligami seminggu cerai. Poligami lagi seminggu cerai. Subhanallah, ini mau nyicipi apa-apa ini? Nah, amalkan sunnah tapi sesuai dengan apa? Adab-adabnya. Lihat Nabi SAW. Nabi SAW mengamalkan poligami dan mempraktekkan adab-adabnya. Bahkan dalam keadaan sakit pun beliau SAW tetap membagi hari-harinya. Manakala beliau sudah tidak kuat lagi untuk keliling, beliau minta apa? Minta izin. Subhanallah. Minta izin kepada istri-istrinya yang lain agar diperkenankan menginap di rumahnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan Aisyah radhiyallahu anha di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian ada sebagian orang yang menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita pezina. Sebagai wanita apa?
Pezina. Dalam keadaan Aisyah adalah istri Nabi SAW yang paling dicintai oleh beliau. Dituduh oleh sebagian orang sebagai apa? Pezina. Ada ya orang yang nuduh kayak gitu ya? Tega mereka. Tahu siapa yang menuduh seperti itu? Hah? Tahu siapa? Hah? Siapa? Hah? Hah? Tidak ada yang tahu? Yang menuduh adalah orang-orang Syiah. Yang menuduh adalah orang-orang apa? Syiah. Di dalam buku-buku mereka mengatakan bahwasanya nanti di akhir zaman Imam Mahdi, kata mereka, Imam Mahdi itu akan turun, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merajam Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah itu telah berzina. Itu menurut mereka. Jadi Aisyah, jadi sunnah, jadi Syiah itu tidak akan pernah ketemu sama ahlus sunnah. Tapi jangan bakar-bakar ya. Jangan apa? Jangan bakar-bakar, jangan berlaku anarkis. Tapi kita harus tahu bahwasanya Syiah dalam buku-buku mereka terang-terangan salah satu keyakinannya adalah menganggap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Orang yang memangku Nabi SAW sampai beliau wafat dituduh oleh mereka sebagai wanita pezina. Nauzubillahi min dzalik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW dalam keadaan beliau menyandarkan kepalanya di pangkuan Aisyah, kata Aisyah, aku mendengar Nabi SAW berkata, Allahumma ghfirli. Wahai Rabbi, ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, dan kasihanilah aku. Wa alhiqni birrafiqil a'la, dan segerakanlah pertemuanku dengan para nabi di surgamu yang paling tinggi. Surga apa itu? Surga Firdaus. Jadi ketika Nabi SAW detik-detik menjelang wafatnya, beliau pun masih memperbanyak apa? Istighfar. Tapi jangan sampai di antara kita, ya wis engkau ben karep mati istighfar. Engkau ben karep apa? Mati istighfar. Rosake akeh siki, engkau ben karep mati mbek istighfar. Iya. Nek pas matine ngemben, nek matine kapan? Nah, nek matine lagi dugem, ujuk-ujuk apa? Ujuk-ujuk mati, bayangkan gimana? Mana sempat mau istighfar? Mana ada orang di kafe apa? Istighfar. Enggak ada. Atau qadarullah matinya pas lagi joget nonton apa? Nonton konser, niate bar nonton konser arep apa? Istighfar. Tapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan apa? Matinya kepitek. Keinjak-injak orang pas lagi nonton konser. Gimana coba? Sempat istighfar enggak? Enggak. Jadi Nabi SAW itu memberikan contoh kepada kita. Bahwasanya akhir hidup seseorang itu adalah merupakan potret dari perjalanan dia. Jadi manakala perjalanan hidup dia diiringi dengan istighfar, maka akhir hidupnya pun akan seperti itu. Lihat Nabi SAW. Manakala beliau dalam keseharian memperbanyak istighfar, setiap harinya beristighfar 100 kali, maka Allah karuniakan akhir hidup beliau dengan istighfar. Jadi jangan pernah bermimpi. Muda happy-happy, tua apa? Tobat, mati masuk surga. Masya Allah. Enak teman kalau seperti itu. Harus kita penuhi hidup kita, hari-hari kita dengan istighfar. Dengan harapan nanti menjelang kita meninggal, kita juga bisa mengisi akhir hidup kita dengan istighfar. Itu adalah perintah untuk beristighfar dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Terus apa makna istighfar? Apa makna istighfar? Apa artinya istighfar? Astaghfirullah. Apa artinya? Aku memohon ampun kepada Allah. Itu saja? Tidak. Istighfar artinya adalah memohon dengan lisan dan perbuatan. Istighfar artinya apa? Memohon dengan lisan dan perbuatan.
agar Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan ampunan. Memohon dengan apa? Lisan dan perbuatan agar Allah berkenan memberikan ampunan atas dosa yang dilakukan. Atas dosa yang dilakukan serta melindungi dari akibat dosa itu. Jadi saya ulangi, makna dari istighfar adalah memohon ampun dengan lisan dan perbuatan agar Allah berkenan untuk mengampuni dosa yang kita lakukan dan melindungi kita dari akibat dari dosa. Apa akibat dosa? Di antaranya adalah azab. Jadi yang namanya memohon ampun itu tidak cukup hanya apa? Lisan. Tidak cukup hanya astaghfirullah. Kemudian melihat cewek sambil apa? Melotot. Astaghfirullah ayune. Itu tidak boleh. Ya. Jadi yang namanya istighfar itu tidak cukup hanya dengan apa? Lisan. Tapi istighfar itu harus diiringi dengan perbuatan. Perbuatan itu bentuknya apa? Perbuatan itu bentuknya adalah tekad. Di dalam apa? Hati. Untuk meninggalkan perbuatan dosa. Dan juga praktek dari anggota tubuh untuk meninggalkannya. Jadi ketika kita berkata astaghfirullah, maka jagalah mata kita, jagalah tangan kita, jagalah kaki kita, jagalah seluruh tubuh kita dari melakukan perbuatan dosa. Itu baru istighfar sing temenanan. Kalau ada orang yang beristighfar hanya dengan lisannya, tapi hatinya tidak, atau tubuhnya tidak mengikuti apa yang diucapkan oleh lisan, maka kata para ulama, orang yang seperti ini bisa dikategorikan berdusta dalam istighfar. Dan dia dikategorikan bermain-main, dolanan dalam istighfarnya. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan, istighfar kita itu membutuhkan untuk diistighfari lagi. Ya. Istighfaruna yahtaju ila istighfar. Ini sebagian ulama salaf mengatakan seperti itu. Istighfar kita saat ini, istighfar kita astaghfirullah, kata-kata ini butuh untuk diistighfari lagi. Kenapa? Karena istighfar kita yang sekarang belum apa? Belum serius. Jadi kalau misalnya kita lisannya beristighfar, tapi telinga kita masih kita gunakan untuk mendengar maksiat. Tangan kita masih kita gunakan untuk maksiat. Kaki kita masih kita gunakan untuk maksiat. Hati kita masih kita gunakan untuk maksiat. Maka saat itu istighfar kita belum sempurna. Dan masih sangat jauh dari potret yang sempurna. Jadi tidak cukup istighfar dengan apa? Lisan. Istighfar itu adalah memohon ampun kepada Allah dengan lisan dan apa? Perbuatan. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa para hambanya terbagi menjadi dua. Allah subhanahu wa ta'ala ampunannya kepada para hambanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, dosa itu akan dihapus. Dosanya akan apa? Dihapus. Ini salah satu wujud ampunan apa? Allah. Kita melakukan perbuatan dosa, dosa A, begitu kita beristighfar, dosa itu langsung dia apa? Hapus bersih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi SAW, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Dan iringilah perbuatan dosa dengan amal saleh. Niscaya amal saleh itu akan apa? Menghapus perbuatan dosa tersebut. Jadi kalau kita melakukan perbuatan dosa, cepat apa? Istighfar. Jangan apa? Jangan ditunda-tunda. Jadi begitu kita melotot melihat wanita yang bukan mahram kita, cepat-cepat apa? Astagfirullah. Astagfirullah sambil apa? Sambil merem. Enggak melek maning tapi madhepe aja menganah. Nah, ya, astagfirullah. Sudah cukup. Dengan harapan istighfar ini langsung apa? Menghapuskan.
Kebanyakan dari kita enggak. Kebanyakan dari kita itu numpuk-numpuk. Nanti aja lah. Bersolat bukan istighfar ping telu. Jangan. Karena dosa kita banyak, istighfarnya juga harus apa? Harus banyak. Nabi SAW saja yang dosanya hampir-hampir tidak ada. Beliau istighfarnya berapa kali? 100 kali. Kita dosanya banyak, istighfarnya cuma habis sholat 3 kali. Nggak cukup. Mestinya setiap kita melakukan perbuatan dosa, segera iringi dengan amal soleh. Amal soleh itu antaranya adalah istighfar. Ini bentuk yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bentuk ampunannya. Yang pertama, dosa itu akan apa? Dihapus. Bentuk ampunan Allah yang kedua adalah dosa itu akan diganti dengan apa? Pahala. Manakala kita beristighfar. Dosa itu langsung diganti dengan apa? Pahala. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 70. Surat apa? Al-Furqan ayat 70. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan berbagai jenis dosa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kata Allah, kecuali orang yang mau bertaubat, beriman, beramal saleh. Kata Allah, kalau orang melakukan perbuatan dosa besar, sebesar apapun dosanya, kemudian dia bertaubat, beriman, beramal saleh, apa ganjarannya? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itu akan diganti dosa-dosanya dengan kebaikan atau pahala. Maka inilah janji gembira, ya. Atau janji istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kabar gembira buat mereka yang mau bertobat. Orang-orang yang mau bertaubat, salah satu bentuk ampunan Allah, dosa-dosa yang sudah kita lakukan sebesar apapun akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diganti dengan apa? Dengan pahala. Enak enggak? Enak. Makanya Allah menutup firman-Nya, wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apa artinya tawwaba? Maha penerima taubat. Apa maksudnya maha penerima taubat? Apa bedanya menerima taubat sama maha penerima taubat? Apa namanya? Maksudnya apa? Kata Imam Al-Khattabi, At-Tawwab itu adalah yang mengampuni dan menerima taubat hambanya walaupun taubatnya itu berulang-ulang. Walaupun taubatnya apa? Berulang-ulang. Kalau kita kan memaafkan sekali, 2 kali, 3 kali, tidak ada maaf bagimu. Itu kalau siapa? Kalau kita. Nyolong ping pisan, maaf. Nyolong ping londo, maaf. Nyolong ping telu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak. Tawwab. Tawwab itulah maha penerima taubat. Sebanyak apapun kita mengulang taubat, Allah akan tetap menerima. Asal taubatnya apa? Serius. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dalam sebuah hadis qudsi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aznaba 'abdi dzamban faqala Allahumma ighfir li dzambi." Allah bercerita, hambaku ada yang melakukan dosa. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, ampunilah dosaku." Manakala hambaku ini melakukan perbuatan dosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi." Begitu Allah mendengar ada hambanya yang melakukan dosa, kemudian langsung beristighfar. Saat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Oh, hambaku ada yang melakukan perbuatan dosa, dan dia mau beristighfar karena dia tahu bahwasanya dia itu memiliki Tuhan yang mau mengampuni apa? Dosa, dan kalau tidak mau tobat akan dihukum."
Jadi ketika Allah mendengar ada salah satu hambanya bertaubat kepada Allah setelah melakukan perbuatan dosa, maka Allah berkata, oh ternyata hambaku ini masih sadar bahwasanya dia itu punya Tuhan yang akan mengampuni apa? Dosa. Buktinya apa? Buktinya dia mau beristighfar. Setelah itu kata Allah subhanahu wa ta'ala, hamba tadi melakukan perbuatan dosa lagi. Sudah, ya Allah ampunilah aku. Dia melakukan apa? Dosa lagi. Kemudian dia apa? Istighfar lagi. Begitu kedua kalinya Allah subhanahu wa ta'ala berkata dengan perkataan yang serupa. Ya Allah. Allah mengatakan perkataan serupa. Kata Allah, hambaku melakukan perbuatan dosa. Dia tahu punya Tuhan yang akan mengampuni. Dan kalau tidak bertaubat maka akan dihukum. Hambaku beristighfar. Sudah. Kemudian ketiga kalinya. Orang ini apa? Melakukan dosa lagi dan beristighfar lagi. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Allah? Apa kira-kira dikatakan oleh Allah? Tidak ada maaf bagimu? Nah, itu perkataan kita. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Hambaku sadar bahwasanya dia memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosa. Dan seandainya dia tidak bertaubat, dia akan dihukum dengan dosanya. Kata Allah, ditutup firman-Nya, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Kata Allah, lakukan sekehendakmu, aku telah mengampunimu. Apa? Apa terakhir kata Allah? Lakukan sekehendakmu, aku sudah mengampunimu. Penak temen ya? Penak dah? Berarti ya, ayo dosa ya. Oh, dosa dia muniki. Bahkan di akhirnya Allah berfirman apa? Lakukan sekarepe. Kamu sudah saya ampuni. Apa maksudnya? Maksudnya kita berbuat dosa sekarepe? Sehingga kesisan? Mumpung? Itu maksudnya? Apa maksudnya? Kata Imam An-Nawawi, maksudnya adalah, kata Allah, maksud dari perkataan Allah, lakukan sekehendakmu, engkau sudah aku ampuni. Maksudnya adalah, selama engkau melakukan dosa, kemudian taubat. Dosa, kemudian taubat. Dosa, kemudian taubat. Maka pasti engkau akan aku ampuni. Itu maknanya. Jadi bukan maknanya, wis ngono dosa sekarpe. Bukan itu maksudnya. Maksudnya selama engkau wahai manusia melakukan dosa. Kemudian engkau apa? Beristighfar. Dosa, beristighfar, dosa, beristighfar. Maka saat itu engkau akan aku ampuni. Apakah ada batasnya Ustaz? Sampai 3 kali saja? Kata Imam An-Nawawi, walaupun sampai 100, 1000 atau lebih dari itu. Inilah namanya At-Tawwab. Coba mana ada majikan pembantunya melakukan kesalahan 1000 kali dimaafkan. Ping telu wis dipecat. Ya enggak? Iya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kata Imam Nawawi, walaupun 100, 1000 kali, asal syaratnya apa? Istighfar dan taubat. Coba sekarang sudah dipraktekkan apa belum jajan? Coba istighfar sama taubat kita sudah praktek apa belum? Banyak di antara kita engkau baik. Engkau baik dan engkau baik. Akhirnya belum sempat istighfar. Sudah apa? Sudah mati. Ini susahnya di sini. Dan kata para ulama. Maksud dari istighfar dan taubat yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Itu bukan sembarang taubat. Bukan taubat orang-orang yang main-main. Taubat-taubatan. Bukan itu. Yang dimaksud dengan taubat istilah taubat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Surat At-Tahrim ayat 8. Surat apa? At-Tahrim ayat 8. Yang bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat apa? Nasuha. Apa taubat nasuha? Sungguh-sungguh sebenar-benarnya. Apalagi? Tidak mengulangi lagi. Ada lebih 20 penafsiran ulama tentang taubat nasuha. Ada berapa?
Lebih dari 20 penafsiran. Yang kata para ulama dari 20 lebih penafsiran ini bisa disimpulkan dalam 3 poin. Dalam apa? 3 poin. Taubat nasuhah 1. Taubat dari seluruh dosa. Tidak pilih-pilih. Tidak apa? Pilih-pilih. Tidak pilih-pilih maksudnya siki taubat apa? Maksiat mana ngombene tapi judine engko disitlah. Tapi apa? Seluruh dosa. Ini adalah kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, poin yang kedua, taubat itu diiringi dengan tekad yang bulat. Diiringi dengan apa? Tekad yang bulat tanpa ada keraguan sedikit pun untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Yang pertama, meninggalkan apa? Semua dosa. Tidak dibeda-bedakan. Entah syirik, entah bid'ah, entah maksiat, entah dosa besar, entah dosa kecil. Kemudian yang kedua, diiringi dengan apa? Tekad yang bulat, tidak ada keraguan untuk berazam meninggalkan dosa-dosa tersebut. Semuanya. Yang ketiga, ikhlas. Apa maksudnya ikhlas? Maksudnya bertaubat karena semata-mata mengharapkan apa? Ridho dari Allah dan takut akan azabnya. Apa ada orang yang taubatnya tidak ikhlas? Ada enggak? Apa contohnya? Contohnya taubat karena orang bisa melakukan dosa. Contohnya apa? Orang judi, kemudian apa? Kalah. Habis hartanya. Kemudian dia apa? Tobat. Tobatnya karena apa? Orang duwe duit nggo masang. Ini tobatnya tidak apa? Ikhlas. Di dalam hatinya enggane nyong duwe duit nyong arep masang maning. Ini berarti tobatnya tidak apa? Nasuha. Atau orang yang tobatnya adalah hanya untuk menjaga kedudukan sosial di masyarakatnya. Atau orang yang tobatnya hanya karena mengundang pujian orang atau takut celaan manusia. Orang-orang yang seperti ini tidak masuk kategori tobat apa? Nasuha. Yang pertama apa tadi? Meninggalkan semua dosa. Berarti ini kaitannya dengan jenis dosanya. Jenis dosanya tidak dibeda-bedakan. Yang kedua apa? Tekad bulat. Berarti ini kaitannya dengan manusia yang mau tobat. Kaitannya dengan apa? Manusia yang mau apa? Tobat. Yang ketiga ikhlas. Berarti kaitannya dengan siapa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. 3 sisi. Jenis dosanya orang yang bertobat. Dan siapa? Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini berakhir pelajaran kita tentang tafsir surat An-Nasr. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan memulai memasuki pembahasan tentang tafsir surat apa? Al-Kafirun. Ya, ada yang mau bertanya silahkan. Apakah penghuni surga itu tidur? Tidak tahu. Tidak tahu saya. Saya belum pernah baca masalah itu. Apa hukumnya bacaan kunut di dalam sholat subuh? Hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadisnya sahih. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Saya secara pribadi menganut pemahaman yang kedua. Yang menganggap hadisnya apa? Dhaif. Tapi saya menghormati orang yang berkunut. Tapi saya menghormati orang yang berkunut. Kalau saya sholat di belakang orang yang kunut, saya akan ikut kunut. Dan saya akan mengamininya dan mengangkat tangan saya. Karena perbedaan pendapat seperti ini bukan perbedaan pendapat yang menyebabkan perselisihan dan perpecahan di antara kaum muslimin. Dan inilah wasiat dari para ulama ahlus sunnah. Imam Ahmad pernah berkata, Imam Ahmad adalah ulama yang tidak berkunut. Mengatakan kepada para pengikutnya, kalau kalian sholat di belakang orang-orang yang kunut, maka ikutlah kunut.
untuk menghindari perpecahan di antara kaum muslimin. Tapi kalau orang yang kunut, sholat di belakang orang yang tidak kunut juga tidak boleh kunut sendirian. Ya, ini juga untuk menghindari apa? Perpecahan. Ya. Jadi kalau misalnya imamnya tidak kunut, jangan janggeleng kunut dewekan, kewis Arab salam, siapa? Masih ngadeg baik. Ya, sama. Nah, jadi ini adalah salah satu wasiat para ulama untuk menghindari apa? Perpecahan dalam permasalahan-permasalahan yang masih bisa masing-masing memiliki argumen dalam hal ini. Ada yang lain? Enggak. Mengeluarkan angin, mengucapkan alhamdulillah. Saya belum pernah menemukan dalilnya ya. Ya bersyukur kepada Allah. Ini bisa apa? Keluar. Tapi kalau setiap kita mengeluarkan angin alhamdulillah itu butuh dalil ya. Itu butuh apa? Dalil. Kalau bersyukur ya enggak apa-apa. Bersyukur apa? Enggak apa-apa. Nanti khawatir nanti lama-lama ada yang mengucapkan yarhamukallah nanti. Karena ini masalahnya suatu amalan itu butuh apa? Butuh dalil. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.